Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, informasi yang akan saya share kepada teman-teman dosen terkait dengan lemahnya integritas akademik dan jalan tol menuju ke guru besar ya, yang dimana belakangan ini itu marak karena adanya pencopotan guru besar ya di beberapa universitas ya, ya mungkin Bapak Ibu dosen ada yang sudah tahu atau yang belum. Jadi ini pengaruhnya atau dampaknya terhadap integritas akademik dan akan berpengaruh besar terhadap reputasi pribadi maupun reputasi kampusnya gitu ya. Nah, tentu ini bisa menjadi pembelajaran kita semua. Disclaimer dulu bahwa informasi yang saya sampaikan ini bukan bermaksud untuk menggurui ya, tetapi kita sama-sama belajar biar nanti ke depannya itu kita lebih memahami lebih baik lagi terkait dengan bagaimana sebenarnya menuju kita karir kita itu menuju ke guru besar. Nah, tapi sebelum saya menginformasikan ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang mungkin merasa kesulitan ya di dalam menulis artikel-artikel Scopus, kemudian menulis jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku dengan cepat, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Tridharma, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Bapak Ibu juga bisa memfollow akun Instagram saya, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya karena biasanya informasi yang terkait dengan dunia akademik termasuk webinar penulisan artikel dengan artificial intelligence AI ya, itu biasanya saya sharing di Instagram, Facebook, maupun TikTok saya. Oke Bapak Ibu dosen, tanpa panjang lebar, jadi yang pertama dulu bahwa kalau kita lihat ya di dalam Permendikbudristek nomor 39 tahun 2023 itu jelas-jelas bahwa ada beberapa item yang harus kita pahami ya di dalam bagaimana sebenarnya kita mau memulai memahami integritas akademik. Nah, ini penting karena sepertinya tidak semua dosen itu memahami hal tersebut. Jadi integritas akademik itu merupakan fondasi moral dan etika yang menopang seluruh aktivitas ilmiah. Nah, tanpa integritas, penelitian ini seperti kehilangan makna gitu. Nah, pendidikan kehilangan kepercayaan dan bahkan pada akhirnya masyarakat juga akan mengurangi kepercayaannya terhadap kampus ataupun kepada diri sendiri gitu atau kepada kita gitu. Nah, kembali ke Permendikbudristek nomor 39 tahun 2021 itu mengatur 6 bentuk pelanggaran yang harus dihindari. Yang pertama itu adalah fabrikasi ya. Fabrikasi itu kita seperti membuat data atau informasi palsu yang tanpa melalui penelitian gitu. Kalau falsifikasi itu adalah kita memanipulasi data ya, baik itu juga metode maupun hasil seperti itu. Dan yang ketiga itu plagiarisme. Kalau plagiarisme mungkin Bapak Ibu sudah tidak terlalu sudah sering kali mendengarkan kata tersebut ya. Jadi plagiarisme itu ada yang plagiarisme sendiri, ada yang self plagiarisme ya. Jadi pada dasarnya kalau plagiarisme secara umum itu kita mengambil karya orang lain tanpa menyebutkan pengarangnya siapa gitu. Sama halnya ketika kita melakukan self plagiarisme ya. Jadi kita mengambil karya kita sendiri tanpa juga menyebutkan kita sebagai penulisnya gitu. Itu juga termasuk di dalam plagiarisme. Kemudian ada pengarangan yang tidak sah. Jadi mencantumkan atau mencoret nama penulis secara tidak sesuai kontribusi. Nah, ini yang seringkali terjadi ya di teman-teman dosen ya. Ini seringkali saya sampaikan kepada teman-teman dosen bahwa kalau sebenarnya tidak memiliki kontribusi apa-apa di dalam penulisan artikel ataupun di dalam hal ya yang lain, jangan terlalu begitu bangga kemudian nama Bapak Ibu itu tercantum di dalam artikel tersebut. Ya, karena ya kita kembali lagi kepada ini, saya tidak mau menggurui ya, apalagi mengajari karena saya tahu posisi saya seperti apa gitu. Jadi saya cuma mengingatkan bahwa ketika kita sebagai seorang dosen, maka yang namanya dosen itu belajar sepanjang hayat. Jadi kalau kita tidak membiasakan untuk belajar, ya berarti kita sebenarnya sudah menyalahi marwah kita sebagai seorang dosen gitu. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu tidak memiliki kontribusi sama sekali di dalam artikel tertentu ya, kemudian dipakai untuk kenaikan jabatan fungsionalnya, kemudian dipakai untuk pemenuhan BKD, atau bahkan untuk ke guru besar gitu ya. Dan Bapak Ibu sendiri bisa menilai ya, apakah honorarium yang Bapak Ibu dapatkan dari jabatan akademik maupun dari BKD
apakah termasuk kemudian halal bagi Anda atau tidak gitu. Jadi bisa dipikirkanlah semacam itu. Itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan ini biasanya tercantum juga di dalam artikel ya, tapi perlu juga dipahami bahwa adanya kepentingan pribadi yang mempengaruhi objektivitas di dalam artikel tersebut. Jadi ada hubungannya dengan poin keempat, di mana ya karena mungkin senior untuk balas budi dan lain sebagainya, sehingga dicantumkan namanya. Tidak seperti itu gitu ya. Jadi intinya kita harus bersifat profesional, tidak memandang ini senior, ini junior gitu. Ini karena untuk balas budi atau tidak gitu ya. Kemudian ada pengajuan jamak ya atau duplicate submission gitu. Ini yang seringkali juga saya dengar waktu ketika webinar-webinar gitu. Jadi mengirim karya yang sama ke beberapa tempat jurnal atau menerbitkan ulang tanpa izin gitu ya, atau pengajuan jamak. Nah, pelanggaran-pelanggaran ini itu bukan hanya kesalahan administratif, tetapi merupakan bentuk ketidakjujuran yang bisa mengikis kepercayaan publik sehingga berakibat pada modal utama dunia akademik gitu. Nah, lalu mengapa pelanggaran akademik ini terjadi ya? Seringkali terjadi. Jadi pelanggaran integritas itu terjadi itu mungkin karena, kalau menurut saya ada 3 analisis utama ya. Yang pertama itu adalah sistem karir yang terlalu berorientasi pada kuantitas publikasi gitu. Jadi kenaikan pangkat akademik, terutama menuju guru besar, itu sangat bergantung kepada angka kredit ya. Akibatnya dosen terdorong untuk mengejar jumlah bukan kualitas gitu ya. Kemudian riset menjadi sekedar syarat administratif, bukan proses ilmiah yang tulus gitu. Nah, muncul fenomena atau publikasi instan termasuk penggunaan jasa pihak ketiga atau jurnal predator. Nah, ini yang berbeda sekali dengan negara-negara maju ya. Kalau negara-negara maju itu untuk kenaikan jabatan akademik untuk Indonesia sendiri, untuk negara tersebut itu mereka menerapkan sistem ya Scopus, tapi ada standarisasinya gitu ya. Misalnya harus termasuk dalam SGI gitu. Jadi SGI tidak termasuk gitu. Nah, itu yang disyaratkan gitu. Nah, tapi kita sendiri untuk bisa tembus ke jurnal Scopus itu juga masih agak sulit ya. Karena kita memang mungkin akan terpengaruh bahwa kita tidak dibiasakan waktu S3 sudah harus menulis, atau bahkan S2, atau bahkan sudah menjadi dosen ya. Kemudian dana penelitian juga tidak begitu merata. Nah, itu yang bisa sedikit mempengaruhi kenapa kita selalu berorientasi pada kuantitas ya, bukan pada kualitas dari jurnal. Kemudian lemahnya pengawasan internal ya. Jadi senat universitas itu semestinya menjadi penjaga marwah akademik ya. Tetapi dalam beberapa kasus itu tidak menjalankan fungsi kontrol secara serius gitu. Jadi bisa terjebak kompromi baik karena solidaritas, konflik kepentingan, atau tekanan sosial gitu ya. Misalnya universitas tersebut itu harus segera memiliki guru besar gitu. Nah, kurangnya mekanisme audit akademik yang konsisten dan independen ini sangat akan berpengaruhi keberlanjutan dari universitas tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah budaya permisif ya. Jadi pelanggaran ini dianggap wajar jika tidak ketahuan. Nah, padahal dampaknya itu ya bisa norma integritas bergeser menjadi selama aman dilanjutkan gitu. Nah, dosen baru meniru praktik seniornya. Nah, sehingga terbentuklah lingkaran setan ketidakjujuran yang terus berulang. Lalu seperti apa dengan guru besar atau jabatan? Guru besar itu sebenarnya jabatan atau amanah sih, gitu ya. Jadi guru besar itu sejatinya bukan hanya peringkat atau pangkat tertinggi dalam jabatan fungsional, tetapi simbol keilmuan dan integritas. Nah, seorang profesor itu diharapkan bisa menjadi rujukan akademik ya, kemudian menjadi teladan moral di hadapan mahasiswa maupun masyarakat, kemudian mengembang tanggung jawab empirik dan untuk menjaga kebenaran ilmu. Nah, jabatan ini jika jabatan ini diraih melalui pelanggaran ya, maka legitimasi moralnya itu ikut runtuh gitu. Nah, bagaimana seorang guru besar yang melanggar integritas itu bisa meyakinkan mahasiswa untuk tidak menyontek, tidak plagiat, dan tidak memanipulasi data gitu. Nah, lalu seperti apa dengan masalah jalur menuju ke guru besar ya? Ini yang sepertinya juga harus diperbaiki ya. Jadi
perlunya jalur alternatif menuju ke guru besar lah untuk mengakhiri monopoli riset gitu. Nah, saat ini kalau kita lihat ya jalur menuju guru besar itu hampir sepenuhnya bergantung kepada publikasi ilmiah. Misalnya tidak semua dosen berbakat dalam penelitian. Tapi sebenarnya ini di cover dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2024 itu ya terhadap karir dosen ya, salah satunya adalah karir dosen ya, tapi sepertinya ada perubahan nanti gitu. Nah, selanjutnya itu adalah banyak dosen itu justru unggul dalam pengajaran dan pengabdian. Nah, Tridharma perguruan tinggi itu menjadi timpang atau riset menjadi anak emas ya, pengajaran menjadi pelengkap. Nah, kondisi ini memicu bahwa dosen memaksa diri meneliti meski tidak memiliki kompetensi atau minat gitu. Nah, meningkatnya pelanggaran integritas akademik, tekanan administratif, serta terbaliknya kualitas pembelajaran yang seharusnya menjadi inti pendidikan tinggi. Nah, kalau pada poin ini sebenarnya saya tidak setuju ya, karena memang untuk bahan untuk pengajaran maupun pengabdian itu kita bisa dapatkan dari penelitian. Yang menjadi dasarnya itu adalah kita harus memperbaiki dulu dari fondasi awal ya. Nah, ketika sebenarnya seorang dosen ingin menjadi dosen ya sejak awal, itu harus kita lihat dulu track recordnya ya. Jadi kalau kayak di negara-negara maju, orang untuk menjadi dosen itu satu, pendidikannya dia harus S3 dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dia harus sudah melalui jalur postdoc misalnya semacam itu. Nah, itu syarat-syarat yang semestinya harus dilakukan oleh kita kalau misalnya mau lebih baik. Dan kemudian itu ketika sejak jadi mahasiswa itu sudah harus dibiasakan, universitas itu harus membiasakan mahasiswanya untuk menulis seperti itu. Sehingga ketika nanti menjadi dosen itu kita sudah terbiasakan hal tersebut. Nah, sayangnya dosen itu kan sebagian banyak orang bukan menjadi prioritas pekerjaan utama ya, karena memang melihat dengan tugasnya yang begitu besar, begitu banyak, tetapi gaji yang mereka dapatkan terlalu sedikit seperti itu. Jadi tidak seimbang lah antara apa yang dilakukan dengan semestinya yang harus mereka dapatkan. Nah, selanjutnya ini adalah mengapa jalur pendidikan itu penting. Jadi ini bisa menjadi bisa menjadi pembelajaran kita semua ya. Jadi ada 4 alasan utama. Jadi yang pertama itu kita menghargai keragaman talenta ya. Jadi tidak semua dosen itu ya mungkin bagus dalam melakukan penelitian ya, tetapi ya kita ya sebagai seorang dosen ya tetap harus belajar gitu ya. Kemudian meningkatkan kualitas lulusan. Jadi dosen yang fokus pada pengajaran itu mungkin bisa ya berinovasi dalam metode pembelajaran, menciptakan lingkungan yang kelas inspiratif ya. Kemudian meningkatkan kompetensi mahasiswa secara langsung, bisa melalui penelitian juga gitu. Kemudian mengurangi tekanan yang memicu pelanggaran integritas. Jadi dosen tidak memaksakan diri meneliti demi kenaikan jabatan gitu, serta menjaga keseimbangan tridharma. Jadi pengajaran tidak lagi menjadi anak tiri gitu, tetapi berdiri sejajar dengan penelitian maupun pengabdian gitu. Nah, untuk membangun budaya integritas ini, maka ada reformasi yang lebih mendasar. Jadi peraturan tidak cukup jika budaya tidak berubah gitu. Nah, upaya membangun budaya integritas itu mencangkup pendidikan integritas sejak jadi mahasiswa ya. Jadi membiasakan menulis ilmiah secara jujur, pelatihan sitasi dan etika akademik, kemudian membangun mentalitas kritis dan etis. Nah, teladan diri dari dosen senior maupun guru besar ya. Jadi integritas ini diwariskan lewat contoh, bukan hanya ceramah. Jadi keteladanan akademik menjadi standar tinggi jabatan profesor. Nah, kemudian penguatan kelembagaan senat dan sistem pengawasan. Jadi senat harus independen dan tegas. Jadi audit akademik dilakukan secara rutin dan transparan. Mekanisme pelaporan dan penegakan sanksi yang diperkuat. Gitu. Lalu sebagai penutup, jadi reformasi jalur karir dengan integritas itu sebenarnya sama dengan pemulihan kepercayaan publik dan kualitas akademik. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.